Ada salah satu kantor pemerintahan itu di Jakarta, yang karyawan-karyawannya tuh sering banget ngalamin kejadian mistis di lantai itu. Jadi kantor ini ada beberapa gedung. Nah, tempat yang paling serem itu ada di gedung kecilnya dan tepatnya di lantai 5. Oke. Ini pemerintahan apa nih, Moy? Kementerian apa nih? Kementerian, bener kementerian, tapi gue Nah, gak bisa sebutin kementerian oke. apa. Daerah mana boleh nggak? Jakarta Selatan. Oke. Gue bakal ceritain tentang satu dari beberapa orang yang sering banget ngalamin teror horor di gedung ini. Jadi ada satu cowok, kita sebut aja namanya Billy ya. Billy. Oke. Yes. Si Billy ini karyawan kantor itu dan umurnya sekitar 27-an tahun lah. Dia terhitung baru di kantor ini karena dia baru kerja sekitar 3-4 bulan lah di sana. Nah, basically Billy tuh emang gak ngurusin dan gak peduli soal hal-hal horor yang terjadi di kantornya. Oke. Karena banyak banget teman-temannya ngasih tahu tuh kalau misalnya, Bill, di sini tuh serem banget tahu ada kejadian ini bla gitu diceritain lah. Tapi Billy karena tipe orang yang gak peduli dan bodoh amat juga, biar dia gak kepikiran, setiap teman-teman yang ngomongin horor, dia tuh cuma responnya ketawa doang. Oh, Intinya kayak, yaudah lo ngomongin horor, tapi gua nggak akan mikirin itu gitu oke. loh. Iya. Tapi sebenarnya dia penakut, Boy. Biasa aja. Oh, biasa aja. Biasa Oke, aja. oke. Terus. Nah, tapi ada satu malam di mana ini bakal jadi malam yang paling intens banget buat Billy karena dia ngerasain apa yang belum pernah temennya ceritain sebelumnya. Oke. Ada satu hari pas banget, itu lagi malam Jumat. Billy sama teman-temannya belum pada pulang kantor karena masih ada kerjaan yang belum beres lah. Dan itu juga pas banget sekitar jam setengah 7-an malam. Jadi Billy sama teman-temannya berlima turun sebat ke bawah karena nih kantor kalau misalnya ngerokok harus turun ke lobby gitu, Bi. Nah, Ya. selesai sebat, pada mencar tuh naik lantai 5-nya. Ada yang sholat dulu, ada yang langsung ngerjain kerjaannya lagi. Nah, si Billy ini ke kamar mandi dulu, baru mau lanjutin kerjanya. Nah, si Billy ini kamar mandi sendiri lah, jalan kan. Naik tuh dari lobi ke lantai 5, keluar lift, jalan tuh dia ke koridor kamar mandi. Nah, by the way, kamar mandi kantor ini tuh udah kayak pakai sensor gitu, Bi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang masuk, baru tuh lampunya hidup sendiri di ruangannya. Ah, Oke, ya, oke. paham. Nah, nggak cuma lampunya, tapi flashnya juga, flash WC-nya. Hmm. Jadi semua udah full sensor lah kamar mandinya. Jadi sebelum Billy masuk berarti kamar mandinya gelap tuh. Gelap. Oh, oke. Kalau misalnya dibuka sama Billy, kamar mandinya baru hidup. Heeh. Gitu. Nah, bener. Pas Billy udah masuk kamar mandinya, baru hidup dong lampunya kan. Udah deh tuh, Billy langsung masuk bilik, boker, segala macem tuh. Dia ngurusin urusan dia lah. Nah, pas lagi di bilik kamar mandi itu, Billy tuh denger dari bilik sebelahnya dia, kayak ada WC yang flashnya hidup sendiri. Nah, di situ Billy bingung, Bi, Nat. Karena kan tadi gue bilang, kalau misalnya ada orang, baru lampunya hidup kan. Iya. Nah, tadi Billy masuk dulu, baru lampunya hidup. Heeh. Berarti sebenarnya nggak ada orang dong, Iya. ya kan? Pun ada orang, sebenarnya harusnya Billy dengar kalau misalnya ada pintu kebuka. Cuma dia nggak dengar sama sekali. Dan dia ngerasa kalau misalnya di kamar mandi itu emang dia sendirian. Ya. Nah, manggil lah tuh Billy kan, dikira Billy teman-temannya, kayak Dre, Mat, woi, gitu. Pokoknya intinya manggilin teman-temannya lah. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah, di situ Billy karena rada deg-degan juga, dia buru-buru tuh beresin bokernya dan mau keluar dari bilik kamar mandi itu. Pas banget dia buka kunci biliknya, ternyata dia ngerasa kayak dia tuh kekunci dari dalam. Dia dorong pintunya nggak bisa, dia tarik pintunya nggak bisa. Bener-bener dia tuh narik dorongnya itu bener-bener nggak bisa sama sekali, Bi. Nah, Nyangkut gitu ya. nyangkut kayak ada yang ngunci, ada yang nahan gitu. Nah, dia bener-bener nggak bisa sama sekali. Pas dia lagi coba narik lagi pintunya, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati sendiri. Lampu kamar mandi si Billy ini. Iya, lampu sentral kan cuma ada satu tuh. Nah, jadi tuh satu kamar mandi gelap. Oh. Karena lampunya tiba-tiba mati sendiri, di situ tuh bener-bener Billy tuh panik banget. Dia teriakin manggil teman-temannya, tapi nggak ada yang nyamper dan nggak ada yang bantuin dia sama sekali. Tapi juga nggak mungkin dong kalau misalnya lampunya tiba-tiba mati sendiri. Kan Billy juga masih ada di dalam gitu loh. Iya, heeh. Nah, karena itu Billy lemes banget tuh. Dia bingung banget harus apa. Jadi dia pasrah lah. Dan dia milih buat duduk di klosetnya aja. Nunggu sampai ada temen yang ngebantuin gitu. Ya. Baru banget dia duduk di klosetnya dan madep pintu bilik kamar mandinya. Tiba-tiba dia ngeliat kalau pintu biliknya itu akhirnya kebuka sendiri. Oke. Ngek. Terus? Nggak pakai pikir panjang, ya Billy langsung lari lah keluar dari biliknya buat keluar kamar mandi itu kan. Nah, baru banget dia keluar dari bilik kamar mandi dan belokin badannya buat ke arah pintu kamar mandi. Dia ngeliat di depan wastafel itu, di depan kaca, ada kayak siluet badan orang kayak berdiri gitu. Nah, di situ kan keadaan kamar mandi masih gelap tuh. Jadi dia nggak bisa ngeliat dengan jelas dong, beneran ada orang apa enggak, atau salah ngeliat atau gimana gitu kan. Iya. Ngeliat kayak gitu, si Billy tuh langsung ngomong sendiri kayak, woi,
siapa tuh? Ngelihat kayak gitu, si Billy tuh langsung ngomong sendiri kayak, woi, siapa tuh? Gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali dari arah sana. Nah, Billy keluarin HP-nya, Billy hidupin flashnya, biar dia tahu lah sebenarnya ada apa di depan wastafel kan. Pas dia hidupin flashnya dan arahin ke depan wastafel, ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Udahlah, Billy rada tenangan kan, dia jalan lagi tuh ke arah pintu kamar mandi buat keluar dari sana. Pas dia narik pintu kamar mandinya, tiba-tiba pintu kamar mandinya nggak bisa kebuka lagi. Ya. Dan untuk kedua kalinya, dia tuh ngerasa kayak kekunci dari dalam, Bi. Nat. Billy teriak-teriak lagi tuh, dorong lagi pintunya, tarik lagi pintunya, tapi tetap aja nggak ada yang nolongin sama sekali, kayak nggak ada yang ngedenger sama sekali ada kegaduhan di kamar mandi gitu loh. Tapi sekarang Billy coba buat tenang, dia nelpon temennya buat minta tolong lah bukain kan. Pas dikasih tahu sama Billy kayak gitu, temennya bilang kayak gini, ini di telepon ya, lo di kamar mandi sendirian terus kekunci, Bill? Yakin lo sendirian? Lo nggak tahu tuh di kamar mandi apa penunggunya? Ya anjing banget temannya bangsat. Nah, denger kayak gitu Billy juga kesel gitu loh. Billy ngomong lah di telepon tuh kayak, udah cepetan anjing bukain, gue takut banget, nggak usah bercanda gitu. Nah, di situ ternyata temennya nggak bisa ngebantuin Billy karena ternyata abis mereka sebat, mereka naik ke atas, beres-beres sholat segala macam, abis itu mereka balik. Ya, udah Pulang. pada nggak di kantor berarti. Udah pada nggak di kantor, udah pada pulang. Ya ampun. Nah, karena denger kayak gitu, akhirnya temennya coba ngide buat nelponin OB buat ngebantuin Billy ngebuka lah pintunya kan. Sembari nunggu OB datang, Billy tuh diem aja duduk di wastafel sambil main HP. Pas dia lagi duduk, tiba-tiba dia denger tuh ada salah satu bilik kamar mandi, flashnya hidup lagi sendiri. Dengan keadaan lampu masih gelap. Dengan keadaan lampu masih gelap. Oke. Karena Billy juga gregetan banget, kesel banget, dia tuh langsung tuh nyamperin bilik yang ada flashnya hidup itu, dia terangin pakai flash dan ngebuka kenceng banget pintu kamar mandi yang berisik itu. Dan ternyata yang Billy lihat di balik pintu itu adalah ada cewek pakai dress putih panjang, rambutnya tuh panjang banget nutupin mukanya, dan cewek ini tuh kegantung kayak orang lagi gantung diri. Ya. Nah, di situ tuh Billy ngeliat itu langsung teriak banget, dia langsung ngebalikin badannya, dan pas dia balik badan, pas banget depan dia nih, Nat, dia ngeliat ada sosok pocong lagi ngintip dari dalam bilik kamar mandi yang satu lagi. Allahu Akbar. Rame banget dong ya. Nah, jadi tuh dia kayak diimpit kanan kiri gitu loh, Nat. Depan dia ada cewek yang kegantung, di belakang dia ada pocong. Di situ tuh dia bener-bener nggak bisa nahan dirinya, dia bener-bener nangis banget minta tolong lah. Dan alhamdulillahnya gak lama setelah itu, abang-abang OB datang tuh ngebuka pintunya buat ngebantuin lah si Billy ini bangun kan. Dibangunin sama abangnya, ditanyalah sebenarnya kenapa mas tadi gitu. Diceritain lah sama Billy kejadian apa yang dialamin pas di kamar mandi itu kan. Ngedengar cerita Billy kayak gitu, si OB ini nyuruh sholat dulu tuh Billy sebelum balik dari kantor. Katanya biar kalau misalnya pulang, setan-setan yang ada di kantor itu tuh gak ngikut pulang lah ke rumah Billy. Udahlah, ngedengar OB-nya suruh sholat dulu, dia sholat tuh. Dia beresin barangnya di ruangannya, dia jalan ke musola buat sholat, dan itu sekitar jam 8-an kurang. Di situ pas Billy udah beres sholat, dia ngeliat tuh di lantai 5 itu kosong melompong, Nat. Cuman ada dia doang di sana. Karena di lantai itu udah kosong melompong dan dia tahu cuman dia sendiri, dia buru-buru tuh pakai sepatu buat cabut dari lantai itu. Jalanlah dia ke lift kan. Nyampe depan lift, dia lihat angka liftnya masih ada di lantai 8. Pas udah nyampe lantai 5, pintu liftnya kebuka. Pas di dalam itu Billy lihat ada cewek pakai baju putih ngeliatin Billy tuh tajem banget. Di situ tuh sebenarnya Billy kaget ngeliatnya. Cuman dia mikir kayak, dah ini ngapain dari cewek ngeliatin gue gitu loh. Nah, ngeliat kayak gitu ya Billy diem aja. Dia ngecuekin ceweknya, dia masuk tuh ke liftnya. Pas lift itu udah nunjuk ke lantai 3, liftnya kebuka. Ternyata si cewek ini keluar ke lantai 3 ini. Udahlah, nutup lagi kan liftnya. Billy main HP tuh sembari nunggu liftnya sampai lobby. Karena di lantai 3 ke lobby kan sebentar kan, jadi dia main HP aja tuh. Nah, gak gitu lama, tiba-tiba liftnya bunyi, teng gitu. Tadi udah nyampe dong Billy di bawah kan. Pas liftnya ini kebuka, Billy tuh bener-bener kaget banget. Di lantai ini, pas liftnya kebuka, dia ngeliat ada sosok cewek yang baru banget dia lihat turun di lantai 3. Sekarang cewek itu ada di depan dia, dan posisi cewek ini kegantung. Sama persis kayak cewek yang dilihat di kamar mandi itu. Dan lo tahu pas Billy lihat ke arah angka liftnya, itu lantai berapa? Berapa? Billy balik lagi ke lantai 5. Ya. Wah. Ini kayak Billy tuh
Dimainin sama hantunya anjrit. Nah, gue juga ngerasa kayak gitu, Bi. Itu kenapa ya Mui kira-kira Mui? Gue ngerasa karena Billy juga masih baru. Karena after hari itu, besoknya dicerita ke temennya kan, gue ngerasain ada gangguan di lantai ini segala macem. Nah, teman-temannya bilang kalau misalnya di lantai 5 gedung itu emang ada penunggunya, si sosok cewek ini sama si pocong ini. Ya. Dan dua-duanya tuh langsung tuh dalam satu waktu masalahnya Mui. Dalam satu waktu di kamar mandi pula. Ya